Rumah makan maupun warteg buka 24 jam non-stop jadi cara untuk menggait pembeli. Apalagi hingga pertengahan 2025 di kawasan Jabodetabek diperkirakan ada 25.000 warung Tegal loh. Tentunya buka 24 jam menarik magnet peluang. Tapi pastinya tidak mudah dalam menjalankan usaha warung nasi sehari semalam full ya. Lantas apa trik rahasia agar warung 24 jam tetap ramai diburu para pecinta kuliner? Bukan hanya karena rasanya yang enak, tapi warung yang buka sejak tahun 1994, lauk pilihannya juga banyak. Ya, sekitar 70 menu disajikan. Mau ayam goreng, sayur bening, gulai, gorengan, atau aneka pepes, semua lengkap tuh. Dengan Rp10.000 saja bisa makan kenyang. Tidak heran ketika jam makan siang ramai pembeli. Biasanya penjual mengakalinya dengan cara lauk yang lebih mahal seperti daging atau ikan, ukurannya disesuaikan. Sementara untuk aneka sayuran, tahu dan tempe, porsinya lebih banyak. Nah, karena buka 24 jam, tentunya ada pembagian waktu memasak dengan menu yang berbeda setiap waktunya. Warteg 24 jam ya? Ya. Nah ini gimana sih? Masaknya itu setiap berapa jam sekali atau gimana? Ada aturannya nggak? Aturannya adanya apa ya? Jadi setiap jam itu pasti masak, setiap habis. Setiap habis harus dimasak Ya. kalau di sini. Biasanya jam berapa aja? Pagi, siang, sore, malam atau jam berapa biasanya? Pagi sendiri ya kan ada dua shift. Jadi yang masak siang sendiri, yang masak malam sendiri. Oh jadi 2 kali ya sehari itu? Iya. Doang ya? Enggak. Pembagian waktu jam kerja dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama dari pukul 6 pagi sampai 8 malam. Dilanjut shift kedua mulai pukul 8 malam sampai pukul 6 pagi. Pada setiap shift ada jadwal memasaknya sendiri. Untuk shift pagi, makanan diolah dari pukul 10 sampai 12 siang. Biasanya masakan ini disajikan untuk sore sampai malam. Sedangkan pada shift malam, memasaknya dari pukul 10 malam sampai pukul 2 pagi. Untuk disajikan di pagi hari sampai siang. Ini tuh sebenarnya kalau sistem kerja 24 jam ini, karyawannya totalnya berapa? Totalnya semuanya 9 9. orang. Berarti dibagi berapa itu? Bagi 2. Jadi 4-4 atau 4? Satunya yang kalau siang 5, malam 4. Kenapa kalau siang harus banyak di satu? Kan banyak tugas kalau pagi. Kalau malam kan agak jarang. Oh, Ya, ramean pagi. oh gitu. Jadi Iya. emang lebih banyak ya? Soal pembagian waktu kerja ditukar setiap bulan, sehingga masing-masing pegawai bakal merasakan kerja di shift pagi hari maupun malam hari. Untuk memudahkan pekerjaan, setiap karyawan punya bagian masing-masing. Ada yang bertugas memotong sayuran dan bumbu, ada yang memasak, ada yang bertugas membuat gorengan, dan terakhir yang langsung melayani pembeli di depan. Karena dia bukanya setiap hari dan 24 jam, dia ada takarannya Bu ya? Jadi takarannya harus ada misalkan ayamnya nggak lebih dari 10, jadi ada ayamnya berapa? 7 biasanya ya? Masakan Gitu jadi ya. baru terus. Jadi nggak boleh langsung masak banyak ya? Jadi unik nih, jadi kalau misalkan 24 jam nih, masaknya kan nanti ganti-gantian ya. Jadi untuk menu pagi biasanya 7 ayam, ayam goreng 7, ayam gulai 7 gitu ya. Jadi nanti kalau udah habis baru dimasak lagi. Pokoknya intinya nggak boleh lebih dari 10. Saking banyaknya makanan yang harus disiapkan, skill kecepatan dalam memasak wajib dimiliki. Tenang, para juru masak sudah terjun di dapur selama belasan tahun. Pastinya sudah hafal betul soal takaran bumbu dan bahan di luar kepala. Memasak satset ala chef warteg, nggak sampai 10 menit, makanan sudah siap disajikan. Kaget kan? Ini ngapain ini? Oh, manasin dulu. Oh, jadi dipanasin ya? Iya. Panasinnya menu apa aja biasanya kalau Ya, dipanas? kadang kalau yang santan-santan masakan malam. Oh, Iya. itu aman kalau dipanasin? Aman. Nanti kan kalau jam segini dipanasin, nanti malam jam habis maghrib setengah 7 dipanasin lagi. Jadi untuk dipanasin 2 kali ya? Ya. Sisa makanan yang masih layak dikonsumsi akan dipanaskan di siang hari. Maksimal hanya 1-2 kali saja tergantung jenis makanannya.
Eits, tapi jangan main asal memanaskan makanan ya. Aneka sayuran dan tumisan tidak boleh dipanaskan. Itulah kenapa khusus sayuran dimasaknya tidak banyak. Berbeda dengan rendang, ayam goreng, dan ayam kecap. Makanan yang pada dasarnya awet seharian tidak perlu dipanaskan kembali. Oh iya, Alvin Pep mau kasih tipsnya nih. Tips hacks untuk makan warteg yaitu adalah di percampuran kuahnya. Pencampuran kuahnya nggak boleh ngasal. Kita harus cari yang warna yang berbeda. Contoh, nah ini kuah opor ya. Ini kuah opor. Ini ada kuah cabe, ya kan? Kuah sayur daging cincang. Ini bisa dicampur. Jadi gini, kalau untuk tips hacksnya itu adalah kuahnya nggak boleh banyak, tapi harus bervariasi. Misalkan ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Jadi nggak boleh banjir. Kalau banjir itu rasanya nggak enak. Jadi nasinya jadi agak lembek ya. Jadi berkuah banget ya. Kuah kaya akan bumbu dan kaldu dapat mendistribusikan rasa secara merata ke seluruh makanan padat seperti nasi atau daging. Nah, dengan pencampuran keduanya bakal merangsang lebih banyak indera perasa sehingga cita rasa makanan lebih kuat. Belum kenyang makan di warteg, Alvin Pep mampir ke warung nasi Sunda, idolanya para mahasiswa dan pelajar di Kota Bogor. Warung nasi Sunda di Jalan Malabar, Kecamatan Bogor Tengah ini gak kalah legend. Sudah ada sejak tahun 1994. Walaupun judulnya Warung Nasi Sunda, tapi ternyata pemilik dan karyawannya kebanyakan orang Cilacap, Jawa Tengah. Disebut kantin Malabar karena di sini semua banyak warung nasi langganan para mahasiswa dan pelajar yang ada di daerah Jalan Malabar. Karena di sini tuh di sana ada kampus, di situ ada sekolah, ada SD, SMP, SMA, semuanya ada di sini. Jadi rata-rata kalau istirahat makannya di sini, makanya disebut kantin Malabar. Ya, Malabar itu nama jalannya, ya kan? Dijadiin kantin karena banyak makanan ya. Kita mau lihat makanan apa aja nih, banyak banget kan. Sama seperti warteg 24 jam, banyak makanan disajikan. Lihat saja, puluhan aneka menu bisa dipilih. Bedanya ada pada konsepnya, yaitu prasmanan. Selain itu, warung Sunda ini hanya buka sampai pukul 9 malam saja. Karena tidak melayani 24 jam, tentunya alur kerja di dapur juga sedikit berbeda ya. Masaknya itu dari pagi, biasanya dari jam 5 pagi, ada yang jam 4 pagi. Nah, semua dimasak itu tergantung sesuai dengan ketahanan makanan. Jadi, kalau yang makanannya awet lebih lama, biasanya dia dimasak duluan. Kalau misalkan yang cepet basi, biasanya dimasak belakangan. Kayak sayur-sayur dimasak belakangan. Kayak ayam bakar ini kan lama ya, awet gitu ya. Jadi dia masaknya baru pagi sekitar jam 7 atau jam 8 ya. Ini orek tempe juga awet. Sebanyak 4 karyawan bekerja di dapur, sedangkan 1 orang di bagian kasir. Kalau di warteg 24 jam ada pembagian tugas masing-masing. Di sini untuk memasak dihandle oleh 1 orang saja. Ibu Agus memasak semua makanan kecuali membuat gorengan dan karedok. Dalam beberapa jam saja, juru masak harus menyajikan lebih dari 40 menu per harinya. Ibu lihat itu, tadi tangannya cepet masukin bumbu segala macam. Kayak ada bakat Bu ya. Jadi si kancil. Lincah soalnya. Cuman Bu, ini tips untuk masak banyak begini gimana Bu caranya? Ya udah terbiasa, terus kan udah tahu Waktu ya Bu ya? waktu ya. Jadi udah tahu mana yang mau matang, mana yang enggak gitu Bu ya? Iya. Emang berapa menit sih Bu untuk pindah ke wajan-wajan berikutnya gitu? Sekitar Paling 5 menit apa 7 menit gitu. 4 kompor terus menyala dari pukul 7 sampai 9 pagi. Para karyawan lain bertugas menyiapkan bumbu yang sudah dihaluskan, rempah-rempah, dan sayuran. Kunci memasak dengan menu banyak seperti ini adalah kecepatan tangan dan ketepatan waktu agar makanan matang sempurna. Jadi di sini semuanya dihandle sama Ibu. Lihat, dalam satu deretan ini ada sekitar 5 masakan. Ada sawi putih, ada ayam bakar, ada balado terong, ada orek tempe juga. Semuanya dikerjain sama Ibu. Jadi memang harus punya skill di sini ya. Iya. Skill gimana memperhitungkan masaknya dan gimana cara masaknya kayak gitu ya Bu ya. Matangnya gimana. Nah, ini harus punya skill di sini ya. Ini buat Abu Airtom. Dari makanan berkuah, tumisan, sayur, ayam goreng, sampai aneka soto dan sop siap disajikan.
Kawasan Malabar Bogor memang terkenal sebagai pusat kuliner dengan aneka pilihan. Banyak tempat makanan seperti warteg, warung Sunda maupun warung nasi Padang.